Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4E akan mempresentasikan materi ke-12. Di sini ada saya sebagai moderator Ayu Fauzia Atiko, ada rekan saya Vina Aliviana dan Irsyad Nurfaiz. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Irsyad Nurfaiz. Materi yang pertama yaitu different cost study atau untuk different cost study ini adalah untuk pengambilan keputusan jangka pendek yang bila dianalisis adalah perbedaan antara cost di antara pilihan alternatifnya, yaitu marginal revenue. Marginal revenue ditambah diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan. Lalu differential cost, perlu dihitung cost apa saja yang relevan dan tidak cost untuk menyesuaikan suatu proyek, cost yang dihindarkan apabila menghentikan suatu proyek. Untuk differential cost meliputi ada 6 jenis biaya, yaitu ada out of pocket cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sebuah proyek atau aktivitas baru. Lalu ada avoidable cost, yaitu pengeluaran atau biaya yang dapat dihindari karena memilih untuk melaksanakan sebuah proyek atau aktivitas. Lalu ada opportunity cost, yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena tidak memilih suatu alternatif proyek atau aktivitas. Lalu ada input cost, yaitu biaya untuk memperoleh polusi baru akibat sebuah proyek atau aktivitas dipilih untuk dijalankan. Ada variable cost, yaitu semua biaya variabel harus dihitung semua. Jika cost driver berubah, maka total variable cost juga pasti berubah. Lalu yang terakhir ada sum fixed cost, yaitu setiap ada fixed cost tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan kecuali fixed cost yang bersifat tambahan. Lalu ada differential cost yang tidak meliputi, itu terdapat ada 2, yaitu jenis biayanya itu sunk cost dan historical cost. Untuk sunk cost ini adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang atau pada masa yang akan datang. Untuk historical cost yaitu biaya-biaya yang atas perolehan yang tidak boleh diperhitungkan lagi. Nah, baik, selanjutnya buy or make decision. Di sini ada soal buy itu harga ya, terus make yaitu memanfaatkan kapasitas normal yang ideal. Nah, diketahui harganya itu 5 per unit, lalu direct material cost-nya 1,8 US dollar per unit, direct labor cost-nya 1,20, variable FOH-nya diketahui yaitu 0,60 dolar per unit. Lalu fixed FOH-nya juga udah diketahui yaitu 1,80 per unit, dan sewa equipment tambahannya 7.200 dolar. Lalu jadi unit yang diperlukannya itu sebesar 10.000 unit. Next. Nah, selanjutnya juga ada direct material cost sebesar 1,80 US dollar per unit, direct labor cost-nya 1,20, variable FOH-nya 0,60, dan sale equipment tambahannya juga diketahui tadi 7.200 dibagi 10.000, 10.000 itu tadi unit ya. Jadi 0,72. Nah, totalnya itu jadi 4,32 US dollar per unit. Nah, differential cost by per unitnya itu 5 dolar, lebih besar dari differential cost per unitnya sebesar 4,32 dolar. Lalu penghematannya itu penghematan 5 dolar dikurang 4,32 dolar dikali 10.000 itu unitnya, jadi sebesar 6.800 dolar.
Selanjutnya di sini ada sell at split off atau need Fetcher proses. Terdapat 20.000 galon fuel oil. Perusahaan mempunyai dua pilihan. Jadi dia itu bisa menjual langsung atau memproduksi lebih lanjut. Kalau misalkan memproduksi lebih lanjut itu, kalau misalkan galon gasoline itu jadi 15.000, kalau galon fuel oil dia jadi 3.000, dan kalau galon biasanya itu jadi 2.000 yang menyusut selama proses produksi sehingga menjadi loss. Jadi untuk harga jual fuel oilnya itu sebesar $1,4 per galon. Kalau jual gasolin itu $1,68 per galon. Kalau future cost itu $0,1 per galon dengan kapasitas produksinya itu 80%. Nah, di sini ada dua cara. Kalau misalkan pakai yang pertama, kalau dia mau menjual langsung 20.000 galon, berarti fuel oil 20.000 galon dikali $1,4 sama dengan 28. Kalau misalkan dia mau memproduksi dengan cara yang dibagi-bagi, berarti pendapatan ketika proses dulu yaitu fuel oil sebesar 3.000 dikali 1,4 sebesar 4.200. Kalau gas oil itu 15.000 dikali 1,68 sama dengan 25.200. Lalu cost proses lebih lanjutnya itu berarti dikurangi 2.000 sama dengan 27. Di sini bisa dilihat bahwa yang lebih menguntungkan adalah yang sebelah kiri, 20.000 galon dikali 1,4. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.